Salib adalah lambang kematian, tapi Tuhan Yesus Kristus mengubah salib dari kematian menjadi kehidupan melalui jalan salib yang dia lalui. Jalan salib memang bukan kata yang muncul dari Alkitab, tapi kata jalan salib atau sering disebut Via Dolorosa adalah sebuah tradisi yang muncul dari gereja mula-mula untuk mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus pada jam-jam terakhirnya sampai disalib. Kata Via Dolorosa sendiri berarti jalan kesengsaraan. Jalan kesengsaraan yang dideskripsikan dengan 14 peristiwa atau penghentian dalam jalan salib yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama adalah saat Yesus di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berdoa sambil menghadapi pergumulan terbesar di hidupnya. Murka Allah karena dosa manusia akan segera ditumpahkan seluruhnya kepadanya. Bayangkan, jika Anda tidak bersalah, tapi Anda wajib menanggung kesalahan orang lain. Apakah Anda mau? Begitulah yang dirasakan Tuhan Yesus. Bukan hanya dosa satu orang, tapi dosa seluruh umat manusia di segala zaman akan ditumpahkan langsung kepadanya. Sehingga Yesus menunjukkan sisi manusiawinya dengan berkata, biarkanlah cawan ini berlalu. Ini tanda bahwa Yesus putus asa sebagai manusia. Tapi dengan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, menjadi bentuk penyangkalan diri dengan tunduk sepenuhnya pada rencana Bapa. Lalu berikutnya adalah Yesus dikhianati Yudas dan ditangkap. Tentu kita punya sahabat atau orang yang dekat dengan kita. Tapi bagaimana rasanya ketika kita ditinggalkan, dikhianati, bahkan dijual oleh orang yang kita percayai? Itulah yang dirasakan Tuhan Yesus ketika dia harus berdoa sendiri sementara para muridnya tertidur dan tidak ada di sampingnya ketika Yesus butuh seseorang. Bahkan satu dari muridnya justru datang dengan para prajurit lalu dengan ciuman Yudas menjual Yesus. Kita perlu tahu bahwa satu-satunya harapan hanyalah kepada Allah Bapa, bukan kepada orang terdekat kita. Yang ketiga adalah Yesus dihadiri di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari 70 imam, ahli-ahli Taurat, dan seorang imam besar. Merekalah yang menuntut kepada Pilatus untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Sungguh ironis karena seharusnya merekalah yang paling tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang menggenapi Taurat. Tapi mereka sendirilah yang menghukum mati juru selamat. Jadi kita tahu bagaimana beratnya tekanan mental yang harus dihadapi Tuhan Yesus ketika dia datang untuk menyelamatkan, tapi justru diserahkan untuk dibunuh. Oleh sebab itu, kita harus selalu rendah hati, tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu semua tentang orang tersebut. 4. Tuhan Yesus disangkal. Ada murid yang menjualnya dan ada juga yang menyangkalnya. Petrus yang selalu bersama Tuhan Yesus selama pelayanannya di bumi, melihat berbagai mujizat di depan matanya sendiri, setelah dengan lugas berkata akan setia pada Yesus, dirinya justru menyangkal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali. Artinya, penegasan bahwa Petrus benar-benar tidak mengenal Yesus. 5. Yesus diadili Pontius Pilatus. Walau imam besar ingin Tuhan Yesus dihukum mati, Pontius Pilatus tidak menemukan bukti apapun. Imam besar menuntut hukuman mati karena otoritas mereka akan terancam dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengajar bahwa keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Allah, sehingga otoritas mereka yang mengajar bahwa keselamatan adalah usaha dan ketaatan manusia akan runtuh. Dan akhirnya Pilatus tunduk karena desakan orang banyak dan menjatuhi hukuman mati bagi Yesus, sementara penjahat sebenarnya yang bernama Barabas dilepaskan. 6. Yesus disiksa. Sebelum disalib, Tuhan Yesus harus melewati penyiksaan yang sangat sadis dengan cara dicambuki dan diberi mahkota duri. Setiap ujung cambuk diikatkan benda tajam seperti pecahan kaca, tulang, atau besi supaya bisa menancap pada daging dan mencabiknya hingga terlepas dari tubuh. Ini adalah gambaran dari perjamuan kudus yang dipecah dan darah yang tertumpah. Juga penggenapan kitab Yesaya yang berkata bahwa melalui bilurnya kita akan sembuh. Yang ketujuh adalah Yesus memikul salib. Tuhan Yesus tidak hanya sedang memikul salib seberat 130 kilo, tapi dia juga sedang memikul dosa seluruh umat manusia sekaligus. Inilah mahakarya sekaligus kasih Allah kepada manusia. Beban ini hanya bisa dilakukan oleh Mesias, manusia sempurna tanpa cacat dosa sedikit pun, yaitu Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia. 8. Yesus ditolong. Kita sampai di titik di mana ada seorang yang menolong Yesus. Dia adalah Simon orang Kirene. Yang menarik adalah dia dipaksa memikul salib, entah karena tubuhnya yang kekar atau karena dia menunjukkan belas kasihan.
Tuhan ingin menunjukkan pada kita bahwa setiap orang yang percaya pasti akan memikul salib Yesus. Apakah kita rela memikul salib seperti Yesus, yaitu rela melepaskan semua hak dan kenikmatan dunia diganti dengan salib? 9. Yesus bertemu dengan perempuan dari Yerusalem. Setelah itu, banyak perempuan-perempuan Yerusalem yang mengikut Yesus, menangisi penderitaan Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus memikirkan penderitaan yang akan mereka alami oleh para putra-putri Yerusalem dari keturunan mereka, karena akan ikut membayar harga mengikut Yesus. Dia tidak hanya memikirkan penderitaannya sendiri, tapi memikirkan para pengikutnya. Inilah salah satu bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus disalib. Setelah mengalami berbagai siksaan, kita sampai pada titik puncak penderitaan Tuhan Yesus. Salib adalah lambang kematian yang diubah Tuhan Yesus menjadi lambang kehidupan dengan cara mengorbankan nyawanya sendiri sebagai korban penebus dosa. Inilah satu-satunya cara dan bukti kasih Allah kepada manusia. Tanda paku di kaki dan tangan serta mahkota duri adalah lambang kasih sempurna Allah kepada kita. 11. Yesus dan penjahat di sampingnya. Ada dua penjahat di samping Tuhan Yesus. Mereka sedang mengalami hukuman mati karena kesalahan mereka. Mereka tidak sempat berbuat baik, beribadah, apalagi melayani Tuhan. Mereka juga sedang berada di akhir hidup mereka. Tapi yang seorang menyerahkan nyawanya pada Yesus dan yang seorang menolaknya. Tuhan Yesus berkata pada penjahat yang menerimanya dengan berkata, dia akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Artinya, karya keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Allah saja, sama sekali tidak bergantung pada tindakan manusia, apalagi status manusia di dunia. 12. Yesus berbicara kepada ibu dan murid-muridnya. Yesus berada dalam keadaan sekarat, tergantung di kayu salib, dan banyak orang kembali pulang meninggalkan dia. Tersisa ibu dan satu-satunya murid Yesus yang setia sampai akhir, yaitu Yohanes. Ini adalah gambaran bahwa di saat kita tidak bisa apa-apa, akan terlihat siapa orang atau sahabat yang mengasihi kita tanpa syarat. Dan di ambang kematiannya, justru Yesus mendahulukan nasib ibunya. Ini contoh sempurna bagaimana dalam keadaan apapun kita harus seperti Kristus, tetap memikirkan nasib orang-orang yang kita tinggalkan, yaitu orang-orang terdekat kita. 13. Yesus mati. Tuhan Yesus mengakhiri tugasnya dengan kata, sudah selesai. Di saat itulah terjadi gempa bumi, kebangkitan orang mati dan tirai bait suci yang memisahkan manusia dan ruang maha kudus terbelah dua. Artinya, pengorbanan Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, yaitu bukti kasih Allah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban penebus dosa umat manusia. 14. Yesus dikubur. Terakhir, Tuhan Yesus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea, menandakan penderitaan Tuhan Yesus telah berakhir. Tuhan Yesus rela menunjukkan cinta kasih-Nya dengan kematian. Tapi pekerjaan Tuhan Yesus masih belum selesai. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas maut, sehingga kita anak-anaknya juga akan mewarisi kehidupan seperti Tuhan Yesus. Jadi, ke-14 peristiwa ini mengingatkan kita seberapa beratkah jalan kesengsaraan yang harus Tuhan Yesus lalui. Sekarang, bagaimana sikap kita atas pengorbanan Tuhan Yesus? Maukah kita mengikuti jalan salib seperti Tuhan Yesus?